All right, everybody, Rock Philadelphia service will be starting now. If you guys can please come in from the lobby, we're going to start worshiping today. You got this, Vince, I need you. I know you rescued my soul. My blood is covered in sin. I believe my shame is taken away. My pain is taken away. Shalom saudara, kalau sudah mendengarkan suara gembala hari ini, maka kita sedang merayakan yang disebut Palm Sunday. Ketika Yesus masuk Yerusalem, mengendarai seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi sama sekali, bersama dengan induknya, dan bagaimana orang-orang sederhana kenali Yesus. Tetapi tokoh-tokoh agama dibutakan dan tidak mengerti. Dan siapa Yesus itu paling top? Mereka berkata, Nabi Yeshua dari Galilea. Dengar deh saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya mau berbicara sedikit tentang keledai beban yang muda itu. Ketika sampai Betfage, maka Yesus memanggil kedua muridnya, pergilah dan kamu akan menemukan seekor, yaitu keledai betina, dengan anak daripada keledai itu yang belum pernah ditunggangi, lepaskanlah. Dan kalau orang bertanya kepadamu, kenapa dilepaskan? Tuhan memerlukannya. Dan dia akan segera mengembalikannya. Maka siapa semua mendengar hari ini, saya mau beritahu Tuhan mau pakai saudara. Ya, kenapa sih? Kok kurang keren kan? Kalau naik keledai, kita harus tahu bahwa raja-raja pada zaman dulu itu, kalau dia naik keledai,
dia datang dengan maksud damai. Dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa tentara, dia datang dengan maksud damai. Tapi nanti Wahyu 19, dia akan datang dengan mengendari seekor kuda putih dengan maksud untuk menghakimi. Kita lihat di mana-mana antikris, di mana-mana anti kebenaran ada di mana-mana. Tapi semua bicara sedikit tentang domba itu. Karena dikatakan dalam Zakaria pasal 9, lihat hai putri Sion, bersukacitalah, bersorak-sorailah, sebab rajamu datang. Dia adil dan jaya, ya. Adil itu righteous, dia itu benar, ya. Having salvation, namanya Yasa itu dari kata Yasa adalah juru selamat, ya. Dia lemah lembut, dia meek and lowly, rendah hati, mengendari seekor keledai beban yang mudah. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu keledai itu menggambarkan manusia lama kita. Dan manusia lama kita itu sudah nggak bisa diatur, keras kepala, kepala batu, tegar tengkuk dan komplit. Saudara jangan tersinggung, saya bicara tentang diri saya sendiri. Tetapi kita harus tahu bagaimana. Saya bayangkan ini, kalau saya jadi sutradara bikin film, maka ketika keledai yang muda ini dia berkata, kita tahu dalam Keluaran pasal 34 ayat 20, harga keledai ini mahal. Kenapa? Dia harus ditebus oleh seekor domba. Dan seekor domba itu gambaran pada anak domba Allah, Yesus Kristus. Dan saya percaya kalau ada narasinya gitu, saya katakan bahwa si induknya berkata, nak, ini penciptamu. Ya, sebab kita tahu keledai itu, berapa banyak orang itu terluka karena keledai dicatat oleh London Times. Saudaraku, makhluk yang keras kepala suka melawan, persis seperti manusia lama kita. Perkataan kebenaran di dalam bahasa Mandarin, itu righteousness adalah yang, domba dan wo itu aku. Saudaraku, perhatikan ada sudut tajamnya itu. So tahu siapa yang mengaku Yesus dan menusuk Yesus, itu kita. Kalau kita, aksi aku ini menundukkan diri bahwa sang domba, maka saudaraku, itulah kebenaran. Kebenaran seseorang, dia adalah Yesus Kristus. Sesuaikan dirimu di bawah sang domba, itulah pemerintahan kerajaan Allah. Dan kau akan mengalami kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa harus dibunuh. Ya, sebab dia masuk itu saudaraku menggenapi yaitu janji Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7, pasal 9 dan selanjutnya. Bagaimana seorang yang tidak bersalah harus dibunuh. Dan itu yang terjadi. Saudaraku, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Taruh dirimu bertobat di bawah anak domba. Itu yang saya lakukan 43 tahun yang lalu. Dan saya mengalami anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dan berkuasa di bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Don't all stare at me, jeez.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. And I'm so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. Whoa, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My destiny from the cross to the grave, from the grave to the sky. I lift your name on high. Lord, I lift your name on high.
Amen. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan darah-Mu Tuhan di kayu salib menyelamatkan kami Tuhan. Darah anak domba yang menghapus dosa setiap manusia. Ya Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu Yesus. Father, we prepare our hearts for the Holy Communion, oh God. Saya bisa minta tolong untuk Ibu maju untuk membagikan selagi kita nyanyikan lagu ini, Above All. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau kuduskan ya Tuhan. Roti dan anggur ini Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Engkau sendiri Yesus Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Kami percaya ya Tuhan, ada kuasa dalam darah Kristus. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu Tuhan diberikan pada kami. Setiap kami yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselamatkan, dan kami akan mengambil ya Tuhan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, roti dan anggur dengan sukacita di hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku Tuhan. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, sekali lagi katakan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa mengasihiku, lebih dari segalanya. Oh Yesus, dengan segenap hati mari kita angkat tangan kita, suara kita katakan, disiksa dan disalibkan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, lebih dari segalanya. Yesus, lebih dari segalanya. Yesus. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-23 dan 24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita angkat roti yang melambangkan darah dari tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa,
tubuh-Mu ya Tuhan telah diberikan bagi kami Tuhan. Kau memberikan jiwa-Mu ya Tuhan, nyawa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu ini Tuhan memberikan kami Bapa kesempurnaan Tuhan. Kalau ada kami yang merasa Tuhan, kami kurang ini dan itu, hati kami hancur, Kau berikan hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, bila mana engkau percaya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau telah diselamatkan dan kau dapat mengambil perjamuan kudus ini bersama-sama. Mari kita ampuni mereka yang bersalah kepada kita, dan mari kita selidiki hati kita. Bila mana ada hal-hal yang tidak tepat dalam hati kita, kita bereskan sebelum mengambil tubuh Kristus ini. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sambut tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Ayat 25 dan 26 berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara bahwa Yesus Tuhan akan datang kedua kalinya? Persiapkanlah hatimu. Mari kita terima darah Kristus yang menghapus dosa kita, menyembuhkan kita. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Kristus kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut ya Tuhan anggur ini yang melambangkan darah. Terima kasih Tuhan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Segalanya Yesus, segalanya Yesus. Mari kita angkat tangan yang mengucap syukur, angkat suara katakan, disiksa dan disalibkan, bahkan mati selamatkan hidupku. Betapa mengasihiku lebih dari segalanya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Darah anak domba yang menghapus dosa manusia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, belajar sama-sama firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang berbeban berat, hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau jamah Tuhan, berikan kelegaan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Engkau jamah setiap yang datang di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu. Tidak ada yang pulang dengan sama. Yang mendengarkan secara Tuhan archive video. Setelah kebaktian ini berakhir pun tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Let's all, the kids, the Sunday school kids come up forward. How are you all doing? Good. Ya, anak-anak kecil bisa dibawa ke depan. Ya, puji Tuhan. Iya, yang ada anak-anak kecil. Karena firman Tuhan berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka. Karena seperti merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Hi kids. Hello, hello. Alrighty. Ya, kita mau berdoa ya Bapak Ibu. Karena kita percaya they are the future. Ya, kita mau berdoa. Dan dengan sukacita kita arahkan tangan kita ya. Mungkin Anda juga punya anak. Anaknya sudah besar pun tapi dalam hati doakan untuk mereka ya. And I pray supaya one day juga ya.
saya bawa anak-anak saya juga ya. When I have kids one day and I will pray over them juga. One day saya akan doain anak-anak saya. Tapi untuk sekarang ya anak orang dulu saya doain ya saudara ya. Gitu. Alright. So let's pray together. Kita arahkan tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila mana Anda di rumah, Anda tidak ikut live kebaktian ini. Anda ada anak. Panggil anak Anda. Dekatkan kepada Anda. Sebagai imam di keluarga. Tumpangkan tangan Anda kepada anak Anda. Let's pray. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan setiap anak-anak ini Tuhan, bless them God. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan diturunkan atas mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan semuanya berkat ya Tuhan. Apa yang dilakukan menjadi berhasil. Tuhan hamba-Mu berdoa, Lord bless them in their studies, in their future oh God. Apapun yang mereka lakukan disertai Tuhan, dituntun Tuhan. Father we pray God that you will become the father for them Lord, the heavenly Father. Bapa di surga menjadi Bapa bagi mereka, menuntun setiap kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari usia yang kecil. Kalau mereka sudah dibawa ke gereja oleh ayah ibu mereka. Biarlah ya Tuhan, mereka terus ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hormat pada orang tua, memuliakan nama Tuhan. We thank you Lord, berkati guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka Lord. Bless the Sunday school teachers too Lord God. Supaya anak-anak ini dibesarkan semakin takut akan Tuhan. Semakin cinta Yesus, semakin imannya bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus umat yang percaya katakan, amin. Alright kids, you can go to the kids church and go with your teachers. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Baik-baik semuanya ya. Pertama-tama saya ingin welcome, bila mana ada dari Anda yang pertama kali datang di kebaktian di Rock, bisa lambaikan tangan. Oh, you've been here before. So, satu ya Bapak silahkan bisa bangkit berdiri. Namanya Bapak siapa Pak? Pak Yosua. Selamat datang Pak Yosua. Kita berikan tepuk tangan. Welcome Pak Yosua. Ya, luar biasa. Kami ada di setiap hari Minggu kebaktian bahasa Inggris jam 10 pagi, kebaktian bahasa Inggris Indonesia 11.15 dan setiap minggu pertama seperti hari ini Bapak Ibu, kita ada kebaktian sore jam 6.30. Jadi every first Sunday of the month ya, kita ada kebaktian hari Minggu sore. Hari ini juga kalau ada teman-teman yang belum bisa datang kebaktian pagi, Anda bisa undang mereka ke kebaktian sore. Ada saudara-saudara kita yang biasa bekerja di hari Minggu, kita bikin kebaktian ini dan kita percaya ya semuanya dijamah Tuhan. Amin. Ada sukacita saat kita datang ke rumah Tuhan karena firman Tuhan berkata lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya juga ingin memberitahukan setelah kebaktian ini selesai, kita akan ada makan siang bersama karena hari ini makanan siangnya dipersiapkan oleh Ibu Nur. Karena hari ini birthday-nya Ibu Nur. Happy birthday Ibu Nur, nanti kita doakan ya. Makin tahun makin awet muda Ibu ya, luar biasa. Ibu Nur ini tidak berubah loh Bapak Ibu, saya udah kenal belasan tahun, mungkin sudah 20 tahun sekian ya Ibu ya. Dari dulu seperti ini terus ya. Seperti semakin muda aja. Karena apa? Ada sukacita Tuhan dalam kehidupannya. Ya haleluya. Puji Tuhan, hari nanti kita akan doakan Ibu. And Ibu thank you for lunch ya. Terima kasih, pasti enak makanannya kalau Ibu Nur yang siapkan. Amin. Jadi setelah kebaktian selesai, jangan pulang dulu. Kita makan siang bersama-sama. Bagi Anda yang di rumah, ya salah sendiri tidak datang ke gereja. Ini kebaktiannya udah live lewat, silahkan bikin Indomie sendiri di rumah. Oke? Alright. Dan Bapak Ibu, hari Jumat depan kita ada kebaktian Jumat Agung jam 7 malam. Jadi juga hari Minggu depan, Easter Sunday, Paskah jam 10. Untuk kita nanti akan bagikan di luar itu ada invitation untuk mengundang teman-teman yang mungkin belum pernah ke gereja, ingin ke gereja, belum memiliki tempat beribadah. Kita mau undang mereka supaya bisa hadir datang ya. Dan nanti bisa dibagikan oleh ushers di depan. Dan juga nanti hari Minggu depan jam 11 pagi kita juga akan untuk anak-anak, bagi teman-teman saudara yang punya anak bisa dipanggil supaya mereka bisa datang juga untuk Easter egg hunt, untuk cari telur ya. Jadi kalau mereka membawa temannya anak tersebut dan juga anak Anda akan mendapatkan hadiah. We'll get a prize ya. So Easter egg hunt jam 11 pagi, ketemuan di lobi gereja. Oke, dan hari Kamis tanggal 13 April akan ada
outreach untuk relaunching Sunday untuk kita melakukan outreach kepada penjangkauan tetangga-tetangga untuk kebaktian yang Square One Church, bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Di dekat sini kan ada sekolah, jadi kita mau nanti ada set up table segala macam, memberitahukan kepada mereka bahwa hey, ada sebuah gereja di sini Anda bisa beribadah. Karena kita percaya di mana ada umat Tuhan datang bersama-sama itu di situ ada kuasa. Amin. Orang-orang yang tak berpengharapan datang ke gereja, dijamah kehidupannya diubahkan. Amin. So, hari Kamis tanggal 13, bukan Kamis ini tapi Kamis depannya ya Bapak Ibu. Dan hari Minggu tanggal 16 April adalah special Sunday untuk Square One Church, kebaktian bahasa Inggris kita. Itulah grand opening atau relaunching Sunday di tempat yang baru. Ajak teman-teman, ajak saudara-saudara Anda. Kalau Anda biasanya juga kebaktian, cuman di kebaktian yang jam 11 tapi mau datang di kebaktian yang pagi, silahkan. Amin. Kita percaya ada sukacita. Dan kita mau juga nanti membawa teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk minggu-minggu yang ke depan juga ya, yang mungkin kebiasaan online saja. Kita percaya beda loh Bapak Ibu kebaktian online dan kebaktian in person. Karena saat kita hadir ke rumah Tuhan itu, firman Tuhan berkata, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Dan the next slide, Vince, do we have, ada Vince atau Dandi di sini? The next slide-nya udah disiapin belum ya tadi sama Vince ya, the Indonesian Idol one. Is it in there somewhere? Dan the next one should be my picture, itu di situ. Tapi kalau enggak, oke. Alright, here it is. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau di Indonesia, gereja di mana saya beribadah, saya berjemaat di GBI Shalom Tanjung Priuk. Ya, yang mengembalakan adalah papahnya Pak Ferry Tasik. Tahu gereja IBC Church ya, gereja IBC Church yang di Broad Street gitu ya. Itu Pak Pastor Ferry Tasik, beliau punya ayah, Pastor Yori Tasik, gembala seniornya. Ini adalah anak youth, WL gereja yang kalau saya pas pelayanan di sana tuh seringkali Roni Parulian ini, dia yang melayani. Dan Roni rajin ke gereja dan Pastor Yori Tasik, saya panggil Papa Yori. Papa Yori bilang Roni itu rajin sekali datang doa malam. Roni mencoba untuk audition Indonesian Idol, masuk akhirnya ke 24 besar, masuk ke top 12, kita doakan, kita support. Dan sekarang Roni Parulian sudah ada di top 6 Bapak Ibu Saudara sekalian. Top 6, bila mana Anda memiliki app RCTI Plus atau punya saudara-saudara di Indonesia yang memiliki RCTI Plus juga bisa dengan cara buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan pilih banner Vote Indonesian Idol, pilih Roni and vote sebanyak-banyaknya, ada 3 kuota gratis setiap harinya. Jadi keep going, keep voting ya. Anak Tuhan kita percaya ya, tidak ada yang mustahil. Kalau nanti Roninya Tuhan izinkan bisa sampai minggu depan ini berhasil, itu berarti udah di top 5. So don't forget support @Roni Parulian, di Instagramnya juga bisa Anda Anda viralkan juga ya. Di Facebook juga silahkan gitu. Anak Tuhan dan Pastor Ferry bilang sama saya, ya kita harap Roni bisa masuk top 5 ya. Amin, puji Tuhan. So siapa tahu nanti bisa diundang pelayanan di sini ya. Saudara bisa pimpin pujian sama-sama, haleluya. And next slide-nya ada nggak di situ Dandi? Tadi I sent to Vince, but I kind of sent it a little late sih. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Alright, so anyway gitu. Roni bergereja dan sangat benar-benar cinta Tuhan banget sekeluarganya. Saya waktu itu ketemu papa mamahnya ya waktu pelayanan gitu. Saya bilang, wah kita bangga sekali Pak Ibu dengan Roni. Dan kita percaya ya anak Tuhan jadi berkat, garam dan terang di marketplace juga. Kita doakan ya favoritnya Bang Judika ini sama BCL. So kita harap kalau tidak ada yang mustahil, Tuhan izinkan, who knows, Roni bisa menang Indonesian Idol, haleluya, nama Tuhan dipermuliakan, amin. Dan udah saya booking loh, saya bilang gitu, nanti sama teman-teman saya di Tanjung Priuk ya, kan saya bilang Pastor Yori Tasik itu udah hampir 80 tahun umurnya Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan saya bilang, Papa Yori sehat selalu ya, karena di dalam hati saya yang paling dalam, saya masih mau diberkati pernikahan saya di gereja ini, di GBI Shalom. Saya bilang juga ke teman-teman, nanti kalau Roni siapa tahu bisa menang ya, kita minta Roni yang nyanyi ya gitu. Who knows, Indonesian Idol in my wedding gitu kan Bapak Ibu. Tuhan, apapun yang terjadi kalau bisa top 5 aja udah luar biasa. Amin, jadi kita support and kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, haleluya. So dengan itu kita doakan juga ya supaya Roni juga terus melayani Tuhan bawa jiwa.
teman-temannya supaya bisa kenal Tuhan Yesus. Karena kita percaya satu jiwa itu berharga. Satu jiwa. Tuhan Yesus perumpamakan 99 domba ditinggalkan untuk mencari yang satu yang hilang. Amin Bapak Ibu. So, puji Tuhan, kita percaya anak-anak Tuhan di sini juga, di mana kita berada, di tempat kerja, sekolah, pekerjaan, di komunitas, di keluarga, kita jadi garam, kita jadi terang. Amin. Dan hari ini sama-sama kita mau belajar firman Tuhan, and let's learn together firman Tuhan sama-sama. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan, belajar sama-sama. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Yesus Akulah Kebangkitan dan Hidup. Jesus is the resurrection and the life. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-26. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama dengan suara yang keras. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dengan suara yang lantang, Yohanes 11 ayatnya yang ke-20 hingga yang ke-26. 1, 2, 3. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Puji nama Tuhan, tidak akan mati selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 menjelaskan kalau dalam bahasa Inggris Indonesianya dikatakan mereka yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan pada saat Yesus datang kedua kalinya. Tapi bahasa Inggrisnya menulis yang lebih dekat dengan bahasa aslinya. Those who have fallen asleep in Christ will rise first. Siapa yang tertidur dalam Kristus akan dibangkitkan. Makanya Yesus pada saat mau membangkitkan Lazarus bilang bahwasanya ia tidak mati, hanya tertidur. Amin. Di tahun 2000, itu awal tahun 2000, saya dan keluarga pindah ke US. Dan saya ingat pada saat itu akong saya ya, itu kakek saya itu udah sempat sakit-sakitan dan sudah ada di rest in bed aja gitu. Jadi hanya di kasur gitu Bapak Ibu ya. Dari papa saya gitu di Pekalongan. Kami datang waktu itu mau say goodbye dengan akong, dan pada saat itu kan belum percaya Yesus akong ini, dan papa baru beberapa tahun terima Yesus gitu. Akhirnya papi doain ya, papi bilang ke papanya gitu, "Pak, mau tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni, dapat hidup yang baru, hidup kekal di surga nanti, kita nanti ketemu sama-sama di surga." Akong bilang yes, dan papi saya mendoakan untuk akong terima Tuhan Yesus. Saya di situ melihat gitu aja ya, saya ikut doain dan kita pergi. Sekitar berapa minggu kemudian kami datang ke Amerika, akong saya meninggal, kita dapat kabar gitu ya. Dan waduh, kasih taunya ke papi gimana ya gitu. Dan saya ingat papi baru pulang kerja sore-sore, diberitahu sama Ko Felix, my older brother, kakak saya itu, kita dapat kabar Kong meninggal. Papi cuma diam, ya gak apa-apa, it's okay. Dan gak apa-apa it's okay-nya bukan karena gak sedih Bapak Ibu. Papi saya kan tipe orangnya gitu, tidak terlalu menunjukkan ya feelingsnya sedemikian rupa. Tetapi saya tahu sangat sedih sekali. Dan yang terjadi adalah akhirnya tahun demi tahun saya mengerti kenapa papi bisa tenang. Karena papi tahu hal yang terpenting sudah terjadi. Akong sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan papi saya tahu hidup kita di dunia ini sementara. Nanti saya akan ketemu lagi di surga. Dan puji Tuhan beberapa tahun yang lalu akhirnya dari sepupu saya juga ya. Sepupu saya di Indonesia sangat cinta Tuhan banget. Dan gerejanya juga GBI Rock juga di Pekalongan Bapak Ibu. GBI Rock Pekalongan kasih kabar waktu itu. Oh iya nih,
Mak nih sudah dibaptis. Hari-hari Minggu ini akan dibaptis. Saya lihat mak saya umur 90 sekian dibawa ke gereja. Dibaptis, puji Tuhan. Haleluya. Dan saya merasa itulah pencapaian tertinggi dalam dunia ini. Bahwa seorang manusia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harta bisa habis Bapak Ibu. Ya, kekayaan, kesehatan ya, itu semuanya sifatnya sementara. Tapi keselamatan dalam Kristus Yesus adalah harta yang sesungguhnya. Karena Yesus Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Jadi kalau dunia ini hidupnya sementara, kalau sedih jangan dibawa terlalu sedih. Kalau senang jangan lupa diri, segala berkat datangnya dari Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa di sini yang rindu ada saudaranya terima Yesus? Ada teman-temannya terima Yesus. Hidupnya diubahkan. Hidupnya dari kehidupan yang lama dilepaskan ke kehidupan yang baru. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, setiap dari kita pasti memiliki satu dan yang lain masa lalu yang Anda rasa mungkin waduh kurang baik. Ini bagaimana ya? Puji Tuhannya, Tuhan Yesus berkatakan akulah kebangkitan dan hidup. Berarti ada kematian. Kalau saat seseorang itu dibaptis juga apa? Mati dari kehidupan yang lama, dibangkitkan. Sebab 2 Korintus 5 berkata, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita ini kita melihat bahwa Yesus sebenarnya bisa datang lebih pagi untuk pastikan Lazarus gak mati, disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus secara sengaja delay supaya akhirnya apa? Lazarus mati dan terjadilah mukjizatnya adalah kebangkitan orang mati. Yang terjadi akhirnya the resurrection from the dead. Pada saat itu tentu orang-orang merasa Yesus nih tidak tahu prioritas. Masa begini saja gak bisa sih. Kok ngedelay-delay, telat nih Tuhan Yesus. It's too late Jesus. Berapa banyak dari kita kadang-kadang kita menghakimi Tuhan berkata, Tuhan telat nih Tuhan kasih jawaban doanya. Tuhan kalau aja Tuhan itu menolong saya 5 tahun yang lalu, saya gak mungkin dalam keadaan seperti ini. Tuhan kalau Tuhan jawab doa saya 2 minggu yang lalu, mungkin keadaan saya tidak seperti ini. Tuhan kalau Tuhan dulu, Tuhan 10 tahun yang lalu Tuhan tolong saya, keadaan saya tidak seperti sekarang. Oh Tuhan kalau Tuhan jawab doa saya, tentunya saya dalam keadaan yang lebih baik daripada saya berada sekarang. Tapi percayakah Anda bahwa Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Untuk siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Yaitu kita yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. God's timing selalu on time. Pertolongan Tuhan selalu on time. Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan, Ia telah membuat segalanya indah pada waktunya, bukan waktu saya, bukan waktu Anda. Kita maunya tuh sekarang ya pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, bank account saya tolong dikasih beberapa nol di belakangnya Tuhan. Baru saya mengucap syukur. Tapi gak gitu ya saudara ya, kebalik. Tuhan itu selalu apa? Mau kita ucap syukur dulu, baru mukjizat terjadi. Lupakah saudara 5 roti 2 ikan di Yohanes pasal 6. Sebelum lebih dari cukup itu menjadi makan untuk 5.000 orang. Terjadi dulu ada seorang anak yang kasih 5 roti dan 2 ikan. Lantas Tuhan Yesus mengucap syukur, ucapkan berkat, bagi-bagikan dulu. Baru lebih dari cukup, sisa sekian bakul keranjang. 4.000 orang di Markus pasal 8 butuh makan. Apa yang terjadi? Roti kecil sisa. Ikan kecil beberapa sisa. Tetapi Tuhan Yesus mengucap syukur, ucapkan berkat, bagi-bagi, mukjizat terjadi. Lebih dari cukup. Hari ini Anda melihat mungkin keadaan Anda, yang Anda miliki aset Anda, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi jangan bersungut-sungut, ucap syukur dulu. Amin. Jangan bersungut-sungut, aduh gaji saya di segini terus dari dulu. Aduh, tabungan segini terus. Ada aja sih pengeluarannya. Wadah, keluaran ini, itu, segala macam. Ya elah, kok ini uang kemana sih? Kok setiap bulan kayaknya hilang terus. Saya kerja udah capek-capek ya. Tapi kita percaya. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Bagaimana ada berkat Tuhan kalau nggak ada ucapan syukur? Mari tambah ucapan syukurnya. Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setidaknya akun bank saya tidak minus, warnanya tidak merah, masih warna hitam. Tuhan terima kasih, saya ada setidaknya pekerjaan. Tuhan agak kesel sih saya sama supervisor saya, sama teman-teman kerja saya. Aduh,
Orang Surabaya bilang apa? Bensekno gitu ya saudara ya. Tapi ya sudahlah Tuhan, saya mengucap syukur setidaknya saya tidak di PHK, punya pekerjaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Indomie rendang, besok Indomie rasa kari, besok Indomie sotomi, besoknya mie sedap, dan besoknya lagi Shin Ramyun. Tapi puji Tuhan ada ucapan syukur menjadi nikmat sehat dimakan. Saya waktu kecil Bapak Ibu, setelah toko papa mama saya kebakaran, usaha angkutan papa saya hancur. Apa yang terjadi, saya sering makan nasi hanya dengan garam yang garam balok gitu loh Bapak Ibu. Garam balok yang zaman dulu itu ditotolin ke nasi aja udah enak, paling dengan tempe atau something else. Orang bilang banyak makan micin banyak garam bisa bodoh gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, saya sering waktu kecil makan itu. Bertumbuh aja dan sekolah sampai S3 selesai juga Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Haleluya ya. Jadi jangan kita batasi Tuhan ya. Kita percaya bersama Yesus ada ucapan syukur. Apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Seperti lagu Mukjizat Itu Nyata berkata apa? Apa yang kelihatan mustahil bagiku. Itu sangat mungkin. Bagi siapa? Bagimu. Ya kan? Mari kita setiap hari mulutnya ucapan syukur harus keluar Bapak Ibu. Bangun pagi jangan aduh kerja lagi. Yalah hari Senin lagi. Aduh. Gajiannya masih minggu depan lagi. Aduh, udah waktunya bayar ini bayar itu. Tuhan gak cukup nih kayaknya Tuhan. Aduh di Indonesia udah waktunya transfer. Anak saya perlu sekolahnya dibayarin. Aduh udah waktunya nih bayar bill yang ini dan yang itu. Gimana ya Tuhan? Tapi harus kita mengucap syukur. Tuhan saya mengucap syukur saya masih kuat kerja. Tuhan Yesus terima kasih saya masih punya otak bisa mikir matematika 1, 2, 3 dan seterusnya. Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Aku sehat. Aku bisa bangun ke gereja pagi hari ini. Masalahku masih ada tapi aku percaya dalam Yesus ada sukacita di hati. Ada damai sejahtera. Dan saat ada damai sejahtera hati dan pikiranku tenang. Ada sukacita. Dan saat itu aku bisa mendapatkan jalan keluar. Ambil keputusan yang benar. Ambil keputusan yang ini atau yang itu. Ambil kerjaan yang ini atau yang itu. Investasi di yang ini atau investasi yang itu. Tarik investasinya atau di roll over investasi lebih lagi. Kita percaya Tuhan berikan kepada kita hikmat. Dan apa saudara yang terpenting, ada slide yang selanjutnya dengan 4 ayat. 4 ayat yang dari kitab Amsal mengajari kita betapa pentingnya memiliki damai sejahtera. Amsal pasal 14 ayat 30, Amsal 15 ayat 13, Amsal 15 ayat 15, Amsal 15 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang gembira membuka muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berkesusahan buruk semuanya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Kabar yang baik sesungguhnya adalah Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ada keselamatan, that is the good news. Ada kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa juga setiap hari kita bisa bangun pagi, melek, kita bisa menghirup udara, itu adalah berkat Tuhan. Kita bisa bangun, kita bisa laundry Bapak Ibu, ngangkat laundry yang berat itu berkat Tuhan. Kita masih bisa jalan, kita punya kaki Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita bergembira karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita bisa melihat ke masa lalu dan berkata, wah hal-hal yang buruk kehidupan saya terjadi banyak loh. Dulu pernah terjadi ini, terus terjadi ini, terus terjadi ini. Harusnya tuh saya mungkin udah bunuh diri. Tapi puji Tuhan, saya masih kuat sampai hari ini. Karena ada hati yang tenang. Amin saudara. Di rumah bisa baca sendiri. Amsal 17 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Jangan kita terus melulu mengatakan hal yang buruk Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang gemar mengemakannya akan memakan buahnya. Amin. 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 Apakah yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu? Apakah comberan yang keluar? Apakah taman safari? Tinggal dipilih aja binatang yang mana yang keluar ini ya. Wah, hari ini binatang ini, hari ini binatang itu, hari besok binatang yang itu. Tapi saya percaya di gereja Tuhan GBI Rock tidak ada. Kalaupun ada, setelah masuk pintu tadi udah diubahkan Bapak Ibu ya. Nanti pulang udah berubah ya. Mau keluar tuh, kita mau keluar kata-kata kotor udah
ada remnya. Bagaikan yang punya anjing dikasih tali, kalau anjingnya mau lari, di hold. Nah, next time kalau anjingnya mau keluar dari mulut, stop dulu. Ya, dan kalau next time gitu atau sukanya pakai, kalau bahasa Inggris kan bomb kata mau ya. What the bleep? Atau apa sedikit, get the bleep out of my face. You son of a bleep gitu ya. Nah, next time mau keluar kata-kata itu, kita berpikir, what the? Kita stop, ya udah, katakan di hati dulu. Next time dihilangkan. Kita percaya hidupnya diubahkan. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang tersinggung kan? Kalau yang tersinggung berarti apa? Ayo dikoreksi. Karena firman Tuhan kan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yang bisa memisahkan antara tubuh dan rohnya, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Pertimbangan manusia bisa seperti pisau operasi. Just dibenarkan sama Tuhan. Ibrani 4. Pasal yang ke-12. Kalau itu yang ngomong Bobby Wibowo, silahkan gak usah didengarkan. Tapi kalau yang ngomong adalah Tuhan Yesus dengan inspirasi kepada nabi-nabinya dijadikan di kitab Alkitab. Yuk kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Kadang suka kesel sendiri gitu ya. Tapi kesel-keselnya saya selalu mengucap syukur. Karena selalu ada harapan bersama Tuhan Yesus. Hari depan lebih baik. Kenapa hari depan lebih baik? Karena hari kemarin udah lewat. Yang hari depan itulah hari yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Manusia selalu inginnya bisa mengontrol. Kita kerja, punya tabungan, hidup sehat, ke gym. Untuk apa sih Bapak Ibu? Olahraga gitu ya. Supaya kita sehat, kita pingin hidup lebih panjang. Kita punya tabungan, kita karena pingin untuk anak dan cucu saya harus punya lebih dari cukup. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya pula demikian. Dari dulu tuh sukanya mikir ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan mikir, bukannya gak bagus, bagus gitu ya. Saya pernah share bahwa di usia 18 saya mulai save up, mulai menabung, buka akun bank khusus untuk dana pernikahan saya. Di umur 21 saya mulai save up untuk dana sekolah anak-anak saya nanti. Untuk at least saya berpikir seminim-minimnya untuk 3 anak sampai selesai Community College of Philadelphia harus selesai, udah ada dananya. Dan setelah itu di umur usia sekitar 24 saya mulai save up untuk membeli rumah Bapak Ibu ya. Dan di usia 26 saya mulai save up untuk hari tua saya, pensiun saya. Gitu ya. Hari tua pensiun saya mulai terus meskipun mungkin minggu ini sepek, minggu depannya mungkin 50 atau mungkin ada minggu depan yang lebih baik atau minggu yang lain mungkin $1 dengan cara apa mungkin saya mungkin pingin makan ini dan itu keluar makan saya hold supaya bisa saya save gitu ya. Saya pingin misalnya ya beli MacBook yang lebih baru gitu. Saya hold dulu. Untuk apa? Ya it's okay, MacBook yang lama masih fine, masih bisa saya pakai. Ntar aja ini bisa disimpan untuk beli buku anak-anak saya, buku college one day. Atau saya juga akhirnya pingin, waduh ini nih iPhone yang terbaru keluar nih yang kameranya 3, kamera boba tuh Bapak Ibu ya. Bilang wah bagus banget kamera saya Bapak Ibu. Kamera yang biasa ini iPhone 8. Tapi saya berpikir daripada saya beli iPhone yang terbaru, ya sudahlah saya belikan saja stoknya Apple. Nanti stoknya Apple naik, ada dividen, baru saya beli ya Bapak Ibu ya. Dulu sempat pernah bulan Desember, Januari itu sempat pengen beli iPhone yang ke-13 tapi gak kebeli-beli. Kok bisa aja ya? Gak sempat aja dan akhirnya gak sempat kebeli. Ya udah, tapi saya pikir ya udahlah nantilah pasti ada waktunya mau beli. Karena apa ya? Memang saya case-nya aja udah saya beli Bapak Ibu. Case untuk iPhone 13-nya. Tapi iPhone-nya belum gitu ya. So beriman dong, Nuh kan bangun bahtera dulu ya. Baru bangun bahtera nantinya diisi dengan animals dan air bah datang ya. Saya udah yang harga $230, case-nya saya beli dulu, entarlah baru saya akan beli gitu ya. Dan karena apa? Saya puterin lagi ya tuh untuk saving. Nah tetapi saya akhirnya mengerti Bapak Ibu. Bobby kamu mau save sebanyak apapun, tidak ada suatu kepastian dalam kehidupan ini. Kamu mau save di stok bisa anjlok turun. Gitu ya. Stok mau save di mata uang bisa naik turun. Dan sempat saya berpikir, Bobby kamu mau save segitu banyaknya, bagaimana kalau kamu belum married, Tuhan sudah panggil kamu. Gitu. Oh iya juga ya. Terus saya berpikir, gimana kalau itu semua belum terjadi? Tuhan Yesus sudah datang. Gitu ya, Tuhan Yesus sudah datang. Dulu kan kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? 1 Tesalonika 4 apa? Kita angkat ya.
Rapture Ibu, benar sekali, benar. Nah pembahasan rapture adalah khotbah yang lain untuk hari yang lain ya Bapak Ibu ya. Itu perlu satu khotbah atau lebih sendiri. Ini previewnya aja, nanti another day. Pastor Sam kalau kasih saya kesempatan khotbah lagi, saya akan bahas mengenai pengangkatan itu. Di pengangkatan ada dikatakan apa? Sedikit aja ya ini ya. 2 orang sedang bekerja, yang satu diangkat, yang satunya stay. Ada 2 orang, yang satunya hilang, yang satunya tetap di situ. Ya, 2 orang di ladang, satu di situ, yang satunya diambil. Ya, yang jelas apa? Kalau ada 2 orang di satu kamar, itu bukan suami istri, kagak ada dua-duanya yang diangkat Bapak Ibu ya. Bertobat sekarang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita tahu di Yohanes 11 ayat 53-54 berkata seperti ini. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus setelah bangkitkan Lazarus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ingin bunuh Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus berhikmat Bapak Ibu. Dia 100% Tuhan, 100% manusia juga. Tuhan Yesus tahu. Time frame-nya pelayanannya di muka bumi 3,5 tahun. Dari mana kita tahu 3,5 tahun? Di buku kitab Yohanes ada 3 hari raya Yahudi. Dan event-event yang terjadi sebelumnya, event-event yang terjadi setelahnya itu lebih kurang dihitung 3,5 years. Nah Tuhan Yesus berhikmat, ini 3,5 tahun belum selesai. Kalau saya terus-terusan melakukan ini, bagaimana? Rencana Bapak di surga bisa tidak sepenuhnya terpenuhi. Tapi Tuhan Yesus tahu, this is the time saya harus push forward, this is the time I step back. Ya Bapak Ibu. Nah dalam kehidupan kita pula demikian. Ada waktunya ya kita mungkin tenang, ada waktunya kita gencar. Saudara yang belum terima Yesus, ajak ke gereja. Ya. Pasangan yang belum kenal Tuhan, diajak ke gereja. Kita mencerminkan dengan kehidupan kita. Karena kita percaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan suami-suami harus hidup sedemikian rupa dengan mengerti hidup dengan baik dengan istri-istrinya. Jangan kasar pada mereka karena apa? Supaya doanya jangan terhalang. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, husbands must live with their wife in such a reasonable way. So that your prayers may not be hindered. Gitu. Jadi supaya apa Bapak Ibu? Dikatakan bahwasanya mereka adalah the weaker vessel atau yang lebih lemah. Bukannya lebih lemah itu bukan dalam arti istrinya itu kurang atau wanita itu kurang dari pria. Enggak Bapak Ibu. Justru kan pria adalah yang ditolong. Yang ditolong, yang ditopang berarti yang perlu ditolong itu apa? Kadang-kadang yang perlu membutuhkan bantuan ya gitu. Dan saya senang sekali Bapak Ibu dengan ada film Ip Man ya. Siapa yang tahu film Ip Man di sini? Ya, film Ip Man my favorite gitu. Dulu waktu Ip Man 4 keluar, satu bioskop itu di Surabaya di booking. Ko Philip Mantova dan si Irene dan satu teman-teman gereja Mawar Sharon nonton semua. Karena salah satu dari situ Vanessa Wu yang dulu Meteor Garden itu main juga. Itu kan temennya mereka ya, anak Tuhan juga disupport Bapak Ibu. Nah yang main jadi Ip-Man-nya Donnie Yen itu sukses sekali. Kita tahu filmnya yang baru-baru keluar. Terus film Star Wars ini itu segala macam. Waduh pokoknya sukses banget ya Bapak Ibu ya. Baru ke banyak menang awards. Tapi dia di suatu kali di Hollywood. Setelah sukses-suksesnya film Ip Man 3 tuh kalau nggak salah. Terus dia main Star Wars ya. Dia datang gitu menerima award. Dia bilang, saya berterima kasih tentu untuk award ini. Tapi dia berkata, tapi saya tidak akan ada di sini. Tidak akan sesukses ini. Kalau bukan karena istri saya, Cecilia. Dan saya waktu dengar itu saya bilang, wow itu relationship goals sekali. Gitu, atau luar biasa banget ya. Istrinya yang bisa benar-benar menolong dan menopang dia. Gitu. Dan kita percaya ya istri-istri dipanggil sebagai penolong bukan rongrong. Suami-suami harus mengasihi istrinya. Jadi jangan, aduh nantilah kalau saya ngomong. Saya bilang I love you kan waktu pernikahan dulu sudah pernah. 25 tahun yang lalu kan sudah pernah saya ngomong. Ya udahlah dia juga tahu saya kerja keras. Ngapain saya double shift. Kerja ambil overtime. Kalau saya nggak cinta sama dia.
Dan saya kasih makan tiap hari loh. Ya, untuk uang, saya pastikan uang untuk anak-anak itu cukup untuk sekolah ini itu. Masa sih dia nggak tahu saya cinta sama dia? Bapak Ibu Saudara sekalian, especially ya kita yang dari generasi Asia yang sebelumnya itu kadang-kadang ya untuk mengekspresikan our love atau kasih sayang kita tuh kadang-kadang canggung gitu ya. Tapi it's okay. Anak-anak perlu melihat itu bahwa bapak-bapak mengasihi istri-istrinya. Atau sorry bapak-bapak mengasihi istrinya ya satu aja ya elah. Ini direkam lagi ya. Bapak-bapak ya masing-masing bapak istrinya harus satu ya. Kalau di sini ada punya istri terus ada simpenan, bertobatlah. Let it go. Ya. Kalau simpenannya udah punya anak, ya sudah biayai anak itu. Istrinya ya simpenannya tidak usah ditemui lagi. Minta ampun sama Tuhan, kembali ke istrimu yang pertama. Amin. Haleluya. Dan saya percaya kita semuanya tidak ada yang perfect. Ya, kita melakukan kesalahan, oh yes. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang sempurna. Hidup kita disempurnakan. Kalau ada yang pernah salah, ya sudah. Yesus berkata, Yohanes pasal 8. Wanita yang sedang, waktu itu Pastor Sam, Pastor Rosid membahaskan di khotbahnya apa hayo. Wanita ketahuan berzina, akhirnya Yesus berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Begitu pula lah dengan kita. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Di kitab Ibrani berkata, kalau orang sudah menerima kebenaran itu, firman, silahkan baca sendiri sepenuhnya, Ibrani pasal 9, dan mereka sengaja berbuat dosa. Jadi bukannya jatuh dalam dosa, tapi hidup dalam dosa ya Bapak Ibu ya. Itu udah tahu, tapi ya udah saya lakuin aja. Tidak ada lagi pengampunan dosa itu. Ya karena itu berarti apa? Yang kita tolak bukanlah hanya kebenaran itu, tapi kebenaran itulah Kristus. Yesus Kristus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti apa Bapak Ibu? Tidak ada yang bisa datang masuk ke surga tanpa Yesus. Ia adalah kebenaran itu. Di kitab Ibrani dikatakan kalau kita udah terima kebenaran dan kita tolak, itu berarti kita menolak keselamatan dari Kristus Yesus. Karena apa? Orang yang percaya Yesus, terima Yesus, hidupnya pasti diubahkan. Pasti tidak mau kembali ke kehidupan yang lama. Saat saya melayani juga di Indonesia Bapak Ibu, ada satu grup yang anak-anak ini benar-benar mereka banyak yang belum kenal Tuhan lah. Ada yang belum kenal Tuhan macam-macam. Ada yang mungkin Kristen KTP gitu ya, di komsel-komsel ini gitu ya. Dan berkata, Pastor Bobby, what about kalau orang dulunya pembunuh gitu ya. Dia pembunuh, dia minta pengampunan, terus dia udah terima pengampunan, dia pergi ngebunuh-bunuh lagi. Bagaimana itu? Apakah masih ada keselamatan bagi orang itu? Saya bilang, begini, orang kalau dulunya pembunuh, ya tentu akan ada konsekuensi atas perbuatannya. Mungkin itu di dunia ini, atau nanti bisa deal sama Tuhan sendiri nih. Ya, kalau sampai orang itu memohon pengampunan, seperti Yesus waktu disalib ada orang di kanan di kiri. Yang di kiri tidak pernah bertobat, yang di kanan percaya Yesus. Selamat yang percaya Yesus. Belum sempat loh dibaptis Bapak Ibu, tapi udah terima Yesus dulu. Diselamatkan. Dan saya berkata, hidup orang yang diselamatkan pasti diubahkan. Mereka pun mau melakukan kejahatan, itu sudah ada namanya penguasaan diri. Karena apa? Salah satu dari buah roh adalah self-control. Penguasaan diri. Silahkan baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Penguasaan diri. Dan jadi kita percaya, kita yang dalam Kristus, mungkin dulunya ada yang suka berjudi ke Atlantic City gitu ya. Tetapi sekarang sudah kalau ke Atlantic City ya udah makan buffetnya aja. Ya, kalau dulu ada yang suka beli lotre. Gitu ya, kalaupun menang jangan lupa perpuluhan. Stop maksudnya ya gitu. Kalaupun menang bertobat, jangan lagi-lagi gitu ya. Waduh ini salah loh ya, nanti jangan nih di klipnya di cut gitu ya. Terus dimasukin di Instagram story, nih Pastor Bobby bilang boleh yang penting perpuluhan. Enggak loh Bapak Ibu ya gitu, jangan gitu ya. Kalau udah kelewatan ya udah, tapi jangan diulang-ulangi lagi gitu ya. Karena firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan cepat hilang. Tetapi barang siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Bahasa Inggrisnya berkata, Amsal 13 itu, wealth gained dishonestly will dwindle. Atau kalau langsung diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, harta yang didapatkan secara tidak benar, tidak jujur, itu akan cepat hilangnya, Bapak Ibu. Tapi siapa yang bekerja dengan sukacita di hati, seperti Raja Salomo berkata di kitab Pengkhotbah, tidak ada yang lebih indah dalam dunia ini ya,
bahwasanya atau dalam hidup ini manusia itu kerja, makan, minum, menikmati hasil jerih payahnya. Dikatakan di firman Tuhan, sweet is the sleep of a laborer. Enak tidurnya orang yang bekerja. Gitu. Dan kalau kita ada pekerjaan, sukacita. Kalau pusing-pusing dikit ya udahlah, percayalah bahwa ya namanya kita masih di dunia ya, kita masih ada pusing-pusingnya. Tapi it's okay. Tidak pernah ditinggalkan Tuhan karena apa? Tuhan Yesus kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Wahyu 21 ayat 1 dan 4, 1 sampai 4 ya, berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini apa Bapak Ibu? Nanti suatu hari ini kita akan ke situ. Bagi kita yang percaya Tuhan, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diubahkan. Jadi bukan Kristen KTP. Kristen KTP tidak akan masuk surga. Karena baca sendiri silahkan Matius pasal 13 pasal 13 ada lalang ada gandum. Dua-duanya bertumbuh bersama. Tapi di hari terakhir yang lalang dibakar yang gandum masuk ke surga. Dan Matius pasal 7, bukan setiap orang yang berkata Yesus Tuhan, Tuhan akan diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 7 silahkan bisa baca di rumah. Dan di situ kita belajar. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Diselamatkan dan mendapatkan janji. Masuk Yerusalem yang baru. Yang masuk Yerusalem baru bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi orang-orang yang disempurnakan. Orang-orang yang dibenarkan, yang ditebus dengan darah Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 1 kalau kita melihat dan membaca banyak orang-orang yang tidak sempurna hidupnya dipakai untuk menjadi nenek moyang Tuhan Yesus di situ. Jadi bila mana Anda merasa hidup Anda dulunya pernah hancur atau sedang hancur sekarang, belum telat selama masih ada hari ini. Masih ada waktu. Hidup benar di hadapan Tuhan, pacaran yang benar di hadapan Tuhan, hidup kudus ya. Kita percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Bersama Yesus ada kebangkitan. Dalam Yesus ada hidup. Ya, Kitab Korintus berkata kita rindu supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Loh bukannya kita ini sudah hidup sekarang? Tidak, bahasa Inggrisnya berkata mortality atau hidup yang fana. Hidup yang sekarang ini loh badan kita ini loh saudara. Kita ingin di situ hidup benar-benar terjadi. Di mana life itu hidup yang sesungguhnya hidup kekal nanti. Nah, selama hidup di dunia jadi gimana dong Bapak Ibu? 3 hal yang kita pelajari dari Yohanes pasal 11 ini. Kejadian Yesus membangkitkan Lazarus ya. Kita percaya yang satu adalah dekatkanlah diri dengan Tuhan Yesus. Di masa baik maupun buruk, dengarkanlah dan lakukan perintahnya. Waktu Tuhan selalu sempurna. Yang kedua, janganlah putus asa. Pilihlah untuk melakukan hal yang benar. Maka Tuhan akan melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan yang terakhir, ketiga, berilah penghiburan dan tuntunan bagi orang yang membutuhkan. Bahwa ada pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. 3 hal, 1, dekatkan diri dengan Tuhan. 2, jangan putus asa. 3, beri penghiburan dan tuntunan bagi orang yang membutuhkan. Bisa saya minta bantuannya Ella atau Pastor Aaron? Maybe Hansel, would you mind to call one of them? Ya. Dengan ini kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita mau meresponi firman Tuhan. Let's stand on our feet. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. 3 hal ini ya kita akan juga berdoa nantinya untuk yang berulang tahun, doa persembahan dan lain-lain. Namun sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu yang tadi disiksa dan disalibkan. Above all, the same song Aaron. Siapa yang ucap syukur di sini? Haleluya. Siapa yang hidupnya diubahkan karena ada Yesus dalam hidup Anda?
Siapa mau siapkan hidup Anda untuk kehidupan yang kekal? Jangan dipusingkan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tapi persiapkan hati Anda, hidup Anda untuk hidup yang kekal nanti. Terima pengampunan dosa dari Tuhan, hidup yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, percayalah Tuhan itu sempurna, yang menyempurnakan kehidupan kita, menyediakan segala yang kita butuhkan. Hari ini dengan segenap hati, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Disiksa dan disalibkan. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya, segalanya. Yesus, yang percaya katakan disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya. Panggil nama Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, saat kami sudah tidak sanggup lagi, saat kami remuk hatinya, hancur hati, kami percaya Tuhan, saat kami panggil nama Yesus, ada kekuatan yang baru. Saat kami panggil nama Yesus, ada pemulihan. Oh Tuhan, darah Yesus menghapus segala dosa kami. Hamba rindu Tuhan, kami semua rindu. Jemaat Tuhan, hidupnya diubahkan, dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, tidak ada yang pulang dengan sama Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan dijamah Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah letih lesu dan berbeban berat Tuhan berikan pertolongan. Dan Bapa, hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan yang butuh pertolongan Tuhan, butuh pekerjaan, membutuhkan Tuhan jawaban doa. Yang punya keluarga, sanak keluarga belum terima Yesus, kami berdoa Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagaimana Kau bisa Tuhan juga Tuhan menunjukkan dirimu pada Salomo Tuhan dalam mimpi, pada Paulus dalam terang ya Tuhan, Musa dengan semak yang berapi, dan juga ya Tuhan Engkau menunjukkan pada Yosua Tuhan dirimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang di pedalaman manapun juga Tuhan, yang belum pernah dengar firman pun Kau bisa datangi mereka Tuhan. Mereka yang ada di hospital bed juga Tuhan, di akhir kehidupan mereka, Tuhan bisa datangin mereka juga Tuhan. Memberi kesempatan untuk mereka bisa menerima keselamatan. Terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan, dekatkan diri kepadamu, tidak putus asa, dan bisa memberikan perhiburan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Yesus, pakai hidup kami jadi garam yang terang. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Sebelum Anda duduk, saya mau panggil the birthday lady, Ibu Nur. Can I have it in C, Aaron? C, happy birthday song. Oh, I think we should do A. Yeah, yeah, A. Happy birthday to you, Ibu Nur. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, Su Philip maju. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Keluarganya bisa maju. Sekali lagi katakan, happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bu Nur. Happy birthday, Ibu Nur. One last time. Happy birthday, Ibu Nur. Silahkan ditiup lilinnya dalam hitungan 1, 2, 3. Yeay! Woo!
Happy birthday Ibu Nur. Emily bisa pegangin. Ibu Nur mungkin ada sepatah dua patah Bu untuk jemaat Tuhan. Keluarga Ibu juga loh di tempat ini Bu. Silahkan Bu. Terima kasih untuk saudara seiman kami atas supportnya. Terima kasih Pastor. Cuman itu aja sih, saya terima kasih sama Tuhan atas pemeliharaannya sampai hari ini. Dititipi anak-anak yang ya enggak sempurna sih, tapi walaupun nakal bisa ada ininya, waktunya, mudanya gitu. Terima kasih Pastor. Oke, thank you ya. Sebelum kita juga nanti akan doa untuk persembahan, kita mau doakan Ibu Nur dulu ya. Gitu. Let's pray for Ibu Nur, Bapak Ibu. Mari kita stretch out our hands, kita arahkan tangan kepada Ibu Nur. Haleluya, Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih atas 1 tahun lagi kau tambahkan untuk Ibu Nur. Kau tambahkan hikmat ya Tuhan. Kau tambahkan ya Tuhan berkat dalam kehidupannya untuk menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Seperti halnya Timotius di Alkitab Tuhan memiliki Lois dan Eunike, seorang ibu dan juga seorang nenek yang takut akan Tuhan. Biarlah Ibu Nur seperti Lois ya Tuhan, seperti Eunike Tuhan, menjadi mama, menjadi nenek yang cinta akan Tuhan dan menurunkan imannya Tuhan dalam Kristus kepada anak dan cucunya. Berkati Su Philip, berikan kesehatan selalu, seluruh keluarga, anak-anak, cucu-cucu dan menantu Tuhan. Diberkati Tuhan, dituntun Tuhan, semuanya Tuhan diberikan berkat dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, every single one of them Tuhan. Tidak terkecuali ya Tuhan yang tidak ada di sini pun akan diberkati Tuhan. Dan kita percaya Tuhan, kau berikan panjang umur untuk Ibu Nur, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa dan ucap syukur. Umat Tuhan berkata, amin. Thank you Ibu Nur, happy birthday ya. Anak-anaknya jangan pada nakal ya, gitu. Kalau nakal silahkan Bu, disentil aja Bu ya, gitu. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita Bapak Ibu saudara sekalian. Kita juga akan memberikan persembahan. Let's prepare our offering. Yang mau memberikan secara digital online juga boleh. Memberikan by Zelle juga bisa. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita percaya segala berkat datang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang kau berikan, yang kau curahkan bagi kami. Tuhan, kami serahkan kepada tangan Tuhan karena kami percaya Tuhan segala berkat datang dari Tuhan. Kami tidak sanggup, tak mampu tanpa Tuhan. Dan inilah berkat yang dari Engkau kami akan berikan dengan sukacita di hati. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Bisa diputarkan, kita memberikan persembahan. And Pastor Aaron, let's sing that song again. Crucified, lay behind the stone, G. Okay, thank you. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me, above all. You took the fall, and thought of me above all. Saya undang Ko Beni bisa tutup dalam doa berkat. Yuk mari kita angkat tangan kita. Bapa, sebentar lagi kami anak-anakmu akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat dan kasih karunia yang berlimpah-limpah daripadamu Bapa kami yang penuh kasih dan cinta. Serta kasih sayang daripada anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah terima berkat kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.